Awas akun palsu, berbahaya ya. Kenapa dipotong lagi? Kok dipandekin lagi? Apa dikit ya? Aduh, awas akun palsu. Tapi kalau Horteng ini asli kok, nggak palsu Asli kok. kok. Dan masih di Rede Cafe, masih bersama saya Julius Taylor. Ada saya Ditan Sudiro juga, masih bareng dengan boneka Horta saya yang rambutnya sudah saya pendekin. Dan kita masih membahas akun palsu di sosial media. Yang banyak sekali terjadi dan juga tadi di segmen sebelumnya kita sudah memberikan 10 online harassment yang harus Anda semua waspadai ya, Silovers ya. Dan kita langsung yuk kita ke informasi selanjutnya. Ada apa sih? Ini masih seputar undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Dasar Pemberian Mahar. Jadi nggak boleh. Tapi kan saya kan kalau mau menikahi seorang wanita Beda, kan dengan mahar. Saya kan dengan mahar. Beda nggak? Mahar yang itu boleh. Oh boleh, yang itu boleh. Ini yang ini nggak boleh nih. Jadi apa sih yang boleh? Yang nggak boleh? Yang kalau mahar menikahi boleh. Oke. Menikah lagi ya. Yes. Tapi kalau mahar yang ini menanggapi kisru pemberian mahar calon kepala daerah yang maju melalui partai politik. Jadi wakil ketua DPR RI Bapak Agus Hermawan ini meluruskan hal tersebut nih. Menurutnya undang-undang melarang partai politik meminta mahar kepada calon kepala daerah. Jadi biaya politik yang disebut-sebut mahal ini akhir-akhir ini menurut Agus adalah biaya kampanye yang digunakan oleh calon kepala daerah. Jadi gitu kan kalau mau naik jadi kepala daerah itu biasanya katanya harus ada ini dulu nih DP nih mahar nih ke parpol. udah tahu sama tahu lah ya. TST lah ya. Dan Tutup tangan tapi teriak. Udah tahu sama tahu lah ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita sudah mempunyai videonya untuk Anda semua yang akan kita saksikan sama-sama berikut ini. Ini dia. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, sejumlah isu mulai berkembang. Salah satunya terkait calon kepala daerah yang maju tanpa partai politik atau independen. Beredar kabar, jika maju melalui partai politik, kepala daerah diwajibkan membayar mahar. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermawan meluruskan isu pemberian mahar tersebut. Agus menegaskan menurut undang-undang, partai politik dilarang meminta mahar kepada calon kepala daerah. Bahwa di dalam undang-undang pilkada itu partai politik dilarang untuk meminta mahar. Sehingga kalau ada calon yang masih mempunyai pikiran melalui partai politik dengan biaya yang mahal itu salah 1000%. Kenapa dia mengeluarkan uang sehingga uangnya agak besar? Karena ingin menang, dia ingin kampanye. Biaya yang dikeluarkan menurut Agus adalah biaya yang digunakan calon tersebut untuk kampanye, bukan diberikan kepada parpol yang mengusungnya. Ia juga menyimpulkan calon kepala daerah yang maju melalui partai politik atau independen tetap mengeluarkan dana untuk kampanye. Namun Agus juga mengingatkan calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen tidak boleh mendapatkan dana sponsor melalui badan usaha milik negara. Dalam undang-undang pun tertulis, perseorangan yang memberikan dana hibah calon independen hanya dibatasi maksimal 1 miliar dengan sumber dana yang jelas. Oh iya bener juga ya. Nah jadi bener juga daripada uang maharnya kasih ke partai, mendingan buat modal sendiri maju independen Pak. Bener juga. Kalau gua mau jadi kepala daerah. Dan mendingan sudah jelas ya, jadi sudah ditentukan nih untuk beberapa calon tokoh nanti sudah langsung dikasih dari pemerintah daerah atau seperti apa. Oh ini kampanye semua sama nih dari daerah Iya kan segini. dari pemerintah. Nah Bener segini, juga. jadi udah jangan ada mahar-maharan lagi karena takutnya nih ya kalau maharan tersebut nanti akan ada timbal baliknya. Ya selama Ya ini kan pasti, selama ini kan gitu. Pasti kan Nggak, nanti gitu, Mas. hey mana nih gitu kan yang bahayanya. Ya nggak kan katanya kelihatannya sih gitu. Kelihatannya sih gitu. Ya gitu deh pokoknya ya. Oke, selanjutnya Selanjutnya nih kita punya sesuatu tentang generasi yang seru banget. Generasi yang sekarang banget nih, generasi milenium. Milenial, generasi Y. Kita tuh sebenarnya generasi sekarang nggak sih? Generasi Y, kita adalah generasi Y sekarang ini, generasi milenial. Seperti apa sih ciri-ciri generasi milenial ini? Mungkin pertanyaan juga untuk kita generasi Y, kita 80-an kok. Ya, benar. Gue meyakinkan diri gue. Kita generasi Y, generasi milenial itu dari 80 ke atas, itu kita. Oke. Dan seperti apa generasi yang sekarang ini? Yuk kita punya kita lihat gambarannya. tayangannya. Jadi generasi Y, generasi milenial itu terbagi menjadi 2 menurut gambaran ini. Ini dia, ini sama-sama nih. Ini kita ambil dari politwika.com Twitternya. Jadi ada 2. Yang kiri adalah
si cowok yang gayanya tuh lazy, Pemalas, terus terus pemasukannya ya gitu. di rumah, terus kerjaannya main sosmed. Kayaknya hampir semua akun sosmed pasti dia punya, dari Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, everything. Kayaknya semua dia punya, mainin. Dan juga ada tatunya banyak kan ya? Iya, tatunya juga ya? Apa namanya ya? Iya, gua iya. Dia apa ya? Possessing of tattoos gitu Iya, ya. Jadi mendapatkan tattoo gitu. Sedangkan yang cewek tuh narsis. Narsis banget. Iya, kalau yang cowok itu kan aktifnya di sosial media, kalau yang cewek aktifnya secara narsis. Terus kalau yang cowok itu kan apa ya, mendapatkannya melalui tato, kalau yang cewek mendapatkannya melalui piagam ya, gitu betul-betul. kan. Dia Terus kayak seperti obsesi akan suatu penghargaan ya. prestasi gitu. Prestasi Kalau yang penghargaan. cowok prestasinya tato. Iya, gua. Dan juga generasi Y atau generasi milenial ini banyak sekali yang tadi tulisannya leeching of parents tuh kayak artinya tuh kayak ya gue hidup dari orang tua Hidup dari gitu. orang tua. Gue masih minta-minta gitu. Masih. Ya kalau gua tinggal di rumah orang tua. Iya, tapi kamu udah cari duit Numpang. sendiri. Iya kan gue di antara dua-duanya. Iya, Cari betul. duit sendiri tapi masih tinggal di rumah orang tua. Gue di tengah-tengah. Gue ada piala. Gue top scorer SD. Serius lu top skor apa? Ya dikit tim bolanya. Top skor bola SD. Tapi gue NATO juga. Oke, Kaki Bang. aja tapi Pak. Kaki. Oh, iya. Kita anaknya bawah. Soalnya Main bawah. udah gitu Ribet kalau tangan, kalau MC ribet. Iya, nanti ya. Dan gambarnya adalah klub bola favorit lo ya? Iya, klub bola favorit. Iya. Kalau juara gue bikin gambar juara, Pak. Oh gitu. Di piala liga. Ini bikin waktu zaman Kemarin menang piala Carling. Oke, Piala boleh. Liga, Pak. Ini tadi adalah beberapa indikasi ya dari generasi milenial atau generasi Y yang sekarang ini lagi heboh banget sih memang. Kalau kita lihat emang udah bener banget berbaur dengan sosmed dan juga narsistik dan juga pinginnya tuh dihargai dengan banyak prestasi itu bener banget Tapi sih. memang bener karena kalau kemarin gue baca di media, di Ya. koran, kalau lu langganan sama koran yang awalannya K gede itu, Oke, belakang S. tengahnya O, itu Oke. memang lagi dibahas banget selama sebulan ini jadi headline di depan mengenai generasi Y ini. Oke. Bahwa cara mereka melihat pemimpin itu beda dan generasi Y ini sangat inspiratif. Oh, Cara kerjanya beda dan dia startup orangnya. Oke, itu Cara kerjanya startup dan cara bekerjanya beda, itulah. itu ada beberapa dari sisi positifnya ya generasi Y yang sekarang. Sisi negatifnya ada juga. Negatifnya ada ya. That's always two sides of the coin from everything ya. Kayaknya selalu ada sisi koin tuh seperti Iya, dan ternyata disinyalir agak beda dengan yang 80-an dan si 90-annya agak Oke. beda. Ya itu yang lo bilang tadi, sisi koinnya beda, sisi manjanya beda gitu. Nah, ya kalau melihat sekarang mungkin kalau 2000 ke atas tuh sudah terkena sosmed gitu. Jadi informasi bergerak cepat. Jadi Betul. tahu banyak hal dan juga bisa langsung membuktikan nih kalau misalnya ada suatu informasi baru, ini bener nggak sih bisa dicek gitu kan. Jadi jangan langsung percaya, jangan langsung iya aja. Ngomong-ngomong kan tadi malam kita jalan-jalan tuh Yes. kok gue lupa. Ke Lotte. Lotte yang Anugerah Bakti Musik, Anugerah Malam Bakti Musik Nasional. itulah pokoknya. Yes. Nah, nanti abis ini gue ada cerita seru tentang itu pokoknya. Ah, seriusan? Ya, yoi, berkaitan tentang hari musik itulah pokoknya. Oke. Nah, berkaitan tentang hari musik itu, tanggal 9 Maret kemarin itu kan Ya. ada gerhana. Ada gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total itu sebenarnya bersamaan dengan Hari Musik Nasional. Oh iya, jadi Yoi. 9 Maret ini adalah Hari Musik Nasional. Yoi, sebenarnya, tapi karena Hari Musik Nasional itu anaknya menghargai Iya. si gerhana matahari total. Anaknya monggo ya, Monggo, anaknya matahari selon, duluan, anaknya gitu. selon banget diduluin. Jadinya ya udah si Hari Musik Nasional itu selon apa? Ngalah lah ya. Ngalah mundur merayakannya Jadi gitu. semalam ya tanggal 18 ya, semalam Yes. 17 ya. Yes. Tanggal 17 akhirnya dirayain semalam di Lotte Shopping Avenue ya. Betul sekali. Nah, tanggal 9 Maret itu diperingati sebagai Hari Musik Nasional dan ternyata ada banyak cara untuk mengenang dan menghormati tokoh dengan pembuatan hari-hari peringatan ya. Ya, Itu betul sekali. kan. Dan hari 9 Maret tersebut diperingati jadi Hari Musik Nasional itu sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, dan ini diselenggarakan oleh Parpri, yaitu Persatuan Artis dan juga pemusik pemusik. Republik Indonesia.
dan diketuai oleh Tanto Yahya ya. Wah. Betul banget, Bapak Tanto Yahya. Jadi selain What time it is? It's country time. Jreng, jreng, jreng. Suaranya khas banget tuh. Jadi selain apa namanya? Selain politikus ternyata beliau ini juga mengetuai Parpri dan dikatakan nih semalam bahwa acara atau anggota daripada member Parpri itu nggak ada yang berbau politik ya, nggak boleh bawa ke politik. Padahal politikus semua ya. Iya. Benar banget. Jadi 9 Maret itu dipilih karena pada tanggal tersebut merupakan kelahiran dari Bapak W.R. Supratman. Wow. Hari yang baru ini pertama kali diperingati pada tahun 2013, diusulkan oleh Persatuan Artis Parpri, Pencipta dan Rekaman Musik Indonesia. Jadi W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman. Ini lahir pada 9 Maret 1903. Dia pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raja alias Indonesia Raya ya. Indonesia Raya ya, benar sekali. Dan W.R. Supratman ya meninggal pada tahun 1938 dan beliau tidak sempat menyaksikan lagu ciptaannya dikumandangkan pada hari pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Ini cukup menyedihkan sebenarnya ya. Pengukuhan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional ini direncanakan sejak era Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, yakni pada 2003. Namun kemudian Hari Musik Nasional ini baru diketuk palu oleh era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wajarlah dia punya 4 album, 3 atau 4 album kalau nggak salah. Dan The ini Singing President. Yes, ini terjadi pada tahun 2013 dan diharapkan nih adanya Hari Musik Nasional dapat meningkatkan apresiasi lebih untuk musik nasional dan juga musisi yang ada di Indonesia tentunya ya. Dan penetapan ini mempertimbangkan bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan musik nasional. Bener banget. Dan kalau kita ingat lagi ada lagu yang saya suka banget dari Project Pop yaitu Dangdut is the music of my country. Oh iya, itu simbol banget, itu menjelaskan banget kalau emang banget sih. Iya, dangdut itu memang asli Indonesia dan juga is the music of my country. Itu mereka tuh pas era lagu itu sering banget diundang ke luar negara-negara tetangga. Sering banget diundang banget. Dan itulah yang ya emang nggak bisa dipungkiri walaupun beberapa orang ada yang suka pop, ada yang suka punk, ada yang suka jenis musik R&B atau apapun itu. Dangdut is still the music of my country dan itu menjadi salah satu ciri budaya Indonesia dan harus dihargai tetap dong. Ya, benar banget. Oh ya, kita punya info lagi nih, langsung aja dilanjutkan kepada info selanjutnya. Jadi buat RC lovers perhatikan ketika lagi berkendara roda 4, roda 2, perhatikan termasuk kalau lo lagi nyetir bajai juga sih. Roda 3 dong. Yoi, roda 6 juga kalau lagi lo bawa truk perhatiin nih. Pokoknya lagi nyetir terutama di jalan-jalan jalur-jalur protokol. Di saat lo lagi berkendara terutama di perempatan lampu merah ya. Betul banget. Itu ada yang namanya Yellow Box Junction. Ya. Dan ini cat kuning tuh di perempatan gede jalan protokol terutama di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur juga ada sih ya. Ini namanya Yellow Box Junction ya. Itu hati-hati, lo nggak boleh berhenti di situ karena lo bisa didenda 500.000. Wow. Ini adalah kebijakan undang-undang lalu lintas yang mulai diterapkan di beberapa daerah rawan macet ya. Yes, bener banget. Diambil dari Citizen 6 Jakarta. Ini mari kita cari tahu yuk apa itu Yellow Box Junction. Nah, nih dia nih gambarnya nih. Lo mendingan maju aja deh, nggak apa-apa. Lagi lampu merah udah lo maju aja atau lo berhenti. Biarin aja yang belakang klakson, nggak apa-apa. Nggak terpelajar yang di belakang tuh ya. Ya, ini Yellow Box Junction ini sebenarnya sesuai namanya ya, Yellow Box Junction itu berbentuk bujur sangkar, itu merupakan semacam marka jalan dan berwarna kuning. Dan biasanya diberlakukan di persimpangan jalan yang padat. Jadi nih buat RC lovers, ketika lampu merah atau lampu indikator traffic itu sudah menunjukkan warna kuning nih yang merupakan awas siap-siap berhenti. Kena loh. Jangan paksa untuk maju ke depan kalau gope. depan Anda itu stuck ya atau macet ya. Mendingan diem aja. 500.000. Daripada nanti lampu merah Anda stucknya di tengah, langsung kena 500.000 ya karena ini akan diberlakukan di persimpangan jalan yang padat, contoh Sarinah Tamrin. Yes, bener banget. Dan di deket apa tuh Patung Patani sebelah kiri tuh, itu dia. Itu juga ada jadi, Yellow Box Junction. Kebun Siris itu ya, itu juga ada Yellow Box Junction. Banyak sebenarnya di beberapa ruas jalan sudah mulai diterapkan. Tapi sebenarnya ini gue baru familiar tahun ini sih 2016 ini. Kayaknya tahun 2014 2015. Udah ada 2014 di Sarinah udah. Tapi mungkin gue nya nggak terlalu udah ya. Katanya udah ada kamera juga di Sarinah. Katanya sih rencananya buat buat plat nomor. Oh, oke, langsung di capture ya kalau ada yang nganggar ya. Ya. Kita berharap itu supaya lebih cepet lah. Tapi ngomong soal Yellow Box Junction, saya mungkin ya termasuk orang yang baru ngeh itu adalah sebuah marka jalan tahun-tahun ini karena sebelumnya itu nggak terlalu kelihatan dan yang paling kelihatan adalah tahun ini kotak
Dan juga kayak ada jaring laba-laba. Saya Iya. jadi merasa Spider-Man kalau di tengah situ. Udah langsung dilewatin aja ya. Baik, kalau gitu kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, lo masih menyaksikan Radio Cafe, masih mengenai tema kita. Awas akun palsu. Awas.